Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan kisah nyata tentang azab yang menimpa suami istri setelah menghardik anak yatim. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Desa Watuagung, sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, dikenal dengan ketenangan dan keramahannya. Rumah-rumah sederhana berjejer rapi. Sawah membentang luas di sepanjang jalan desa. Namun, di tengah suasana damai itu, berdiri sebuah rumah besar yang mencolok, milik pasangan kaya bernama Pak Hardiman dan Bu Ratna. Mereka adalah suami istri yang terkenal akan kekayaannya. Rumah megah, mobil mewah, dan pakaian mahal menjadi kebanggaan mereka. Sayangnya, kekayaan itu membuat mereka menjadi sombong dan angkuh terhadap warga desa. Suatu sore yang cerah, seorang anak kecil bernama Rafa berjalan menyusuri jalanan desa. Ia adalah anak yatim piatu yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan. Tinggal sebatang kara, Rafa hidup dari belas kasihan warga yang sesekali memberinya makanan. Hari itu, Rafa memberanikan diri mendekati rumah Pak Hardiman. Dengan baju lusuh dan kaki telanjang, ia berdiri di depan pagar megah itu, berharap mendapat sedikit makanan atau air minum. "Pak, Bu, bolehkah saya meminta sedikit nasi? Saya lapar sekali," pinta Rafa dengan suara pelan. Bu Ratna yang melihat dari balik jendela langsung mengernyitkan dahi. Ia melangkah keluar dengan wajah sinis, diikuti Pak Hardiman yang menghisap rokok dengan malas. "Kamu pikir ini rumah makan gratis? Pergi sana, pengemis kecil," hardik Bu Ratna. Suaranya nyaring hingga terdengar ke rumah tetangga. Pak Hardiman tidak kalah kejam. Dengan gerakan kasar, ia menendang tubuh kecil Rafa hingga terjatuh di tanah berdebu. Anak itu terisak, menahan sakit di lutut dan tangannya. "Jangan pernah lagi kau injakan kaki di sini, kalau tidak aku laporkan ke polisi," ancam Pak Hardiman, matanya melotot tajam. Beberapa tetangga yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan hanya bisa menggelengkan kepala, tak berani campur tangan. Di desa kecil ini, siapa yang berani melawan orang kaya seperti Pak Hardiman? Rafa bangkit perlahan. Air mata membasahi pipinya. Dengan langkah gontai, ia berjalan pergi, meninggalkan rumah megah itu, meninggalkan rasa sakit bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di hatinya yang rapuh. Tanpa disadari oleh pasangan Hardiman, sore itu menjadi titik awal dari kejatuhan mereka. Balasan dari Allah terhadap kezaliman mereka akan datang, sedikit demi sedikit, menghancurkan segala yang mereka banggakan. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan Pak Hardiman dan Bu Ratna tetap berjalan seperti biasa. Mereka masih tampil angkuh di depan warga, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di balik gemerlap kekayaan mereka, sesuatu perlahan-lahan mulai berubah. Pak Hardiman yang biasanya mudah mendapatkan proyek besar dari kota mendadak menghadapi banyak kendala. Proyek pembangunan yang sudah hampir disepakati tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan jelas. Telepon-telepon penting tak lagi berdering. Rekan-rekan bisnis yang dulu mengagung-agungkannya kini mulai menjaga jarak. Di rumah, Bu Ratna pun mulai merasakan keganjilan. Toko pakaiannya di kota yang selama ini ramai pembeli, tiba-tiba sepi. Barang-barang yang dulu laris manis kini menumpuk di gudang. Para pelanggan tetap mendadak membatalkan pesanan tanpa alasan. Awalnya, mereka mengira ini hanyalah cobaan kecil. "Tenang saja, Ratna. Ini hanya sementara. Orang-orang itu iri karena kita sukses," ujar Pak Hardiman, berusaha menenangkan istrinya sambil menyeruput kopi. Namun, keganjilan itu tak berhenti di situ. Suatu malam, mobil mewah Pak Hardiman yang baru dibeli seharga ratusan juta rupiah, terbakar habis di garasi. Api menjalar cepat, melalap mobil itu hingga hanya menyisakan kerangka hitam. Anehnya, penyebab kebakaran tidak pernah ditemukan. Tidak ada korsleting listrik, tidak ada api terbuka. Semua serba misterius, namun nyata terjadi. Keesokan harinya, petugas dari bank datang ke rumah mereka. Dengan suara datar, petugas itu menyerahkan surat pemberitahuan penyitaan. Ternyata,
Cicilan rumah dan aset lain yang selama ini mereka tunda-tunda mulai ditagih secara besar-besaran. Bu Ratna mulai panik. Ia menangis histeris saat tahu sebagian besar tabungan mereka telah terkuras habis untuk menutupi biaya gaya hidup mewah yang selama ini mereka jalani. Pak Hardiman hanya duduk termangu di ruang tamu, memandangi surat-surat itu. Kepalanya terasa berat. Ia baru mulai menyadari, perlahan tapi pasti, semua yang mereka banggakan mulai ditarik satu persatu. Di saat bersamaan, berita tentang perlakuan mereka kepada Rafa semakin meluas. Beberapa warga yang dulu segan kini berani membicarakan keangkuhan mereka secara terbuka. Di warung kopi, di sawah, di pasar kecil, nama Hardiman dan Ratna menjadi bahan gunjingan. Allah itu maha adil, ucap seorang kakek tua di pinggir jalan. Siapa yang menzalimi anak yatim, tunggulah cepat atau lambat, balasannya datang. Malam itu, rumah megah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Hardiman dan Bu Ratna saling diam. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, kesombongan itu mulai runtuh, digantikan rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan ini baru permulaan. Hari-hari berlalu, namun nasib buruk terus menghantui keluarga Hardiman. Toko pakaian Bu Ratna akhirnya tutup permanen. Tak ada satupun pembeli yang datang. Bahkan saat ia mengobrol barang-barangnya dengan harga jauh di bawah pasar. Pajangan toko yang dulu mewah kini hanya dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Pak Hardiman, yang biasa disegani warga desa, kini mulai mendapat perlakuan dingin. Orang-orang yang dulu menyapa ramah kini pura-pura tidak melihatnya. Beberapa bahkan sengaja berbalik arah ketika berpapasan dengannya di jalan. Saat menghadiri acara desa, mereka diperlakukan seperti orang asing. Tidak ada lagi sambutan hangat. Tidak ada lagi undangan kehormatan. Bahkan tempat duduk untuk mereka sengaja diletakkan paling belakang. Nyaris tak terlihat. Bu Ratna tak tahan dengan perlakuan itu. Ia menangis di kamar hampir setiap malam, meratapi nasibnya yang jatuh begitu cepat. Kenapa Allah tega kepada kita? Lirihnya di antara isak tangis. Pak Hardiman hanya diam. Matanya kosong menatap langit-langit kamar. Dalam hati kecilnya, ia tahu ini bukan soal ketegaan Allah. Ini adalah balasan atas keangkuhan mereka, atas kezaliman terhadap Rafa, anak yatim yang dulu mereka hina dan tendang tanpa belas kasihan. Suatu sore, saat Bu Ratna pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan harian, ia dipermalukan di depan banyak orang. Seorang pedagang sayur menolak melayaninya. "Maaf Bu, saya tidak jual ke orang sombong yang suka menyakiti anak yatim," katanya tanpa basa-basi. Perkataan itu seperti tamparan keras di wajah Bu Ratna. Ia menahan air mata, berusaha tetap tegar, lalu berjalan cepat meninggalkan pasar. Namun sepanjang perjalanan pulang, ia merasa seolah-olah seluruh mata memandanginya dengan penuh hinaan. Di rumah, saat menceritakan kejadian itu kepada Pak Hardiman, ia histeris. "Kita harus keluar dari desa ini. Kita tidak tahan lagi diperlakukan seperti ini," teriak Bu Ratna. Pak Hardiman hanya menggeleng pelan. Ia tahu, meninggalkan desa tidak akan menyelesaikan masalah. Dimanapun mereka berada, rasa bersalah dan kutukan sosial itu akan terus menghantui. Di sudut lain desa, Rafa duduk di bawah pohon beringin tua, memandangi langit senja. Meskipun tubuh kecilnya lemah dan perutnya sering kosong, hatinya penuh ketenangan. Allah telah menyiapkan caranya sendiri untuk menegakkan keadilan. Tanpa perlu Rafa membalas, balasan itu datang dengan sendirinya, perlahan namun pasti. Malam itu, Pak Hardiman dan Bu Ratna duduk berdua di ruang tamu yang sepi. Harta mereka masih ada, tapi kehormatan telah hilang. Dan lebih dari itu, ketenangan hidup mereka telah direnggut, entah sampai kapan. Beberapa minggu setelah kejadian di pasar, masalah keuangan keluarga Hardiman semakin parah. Tagihan demi tagihan berdatangan seperti ombak tanpa henti. Pajak tertunda, cicilan mobil yang terbakar belum lunas, serta biaya hidup yang tetap tinggi membuat mereka tercekik. Pak Hardiman mencoba menjual beberapa aset miliknya. Ia menawarkan mobil cadangan, sebidang tanah di pinggir desa, bahkan perhiasan milik Bu Ratna. Namun, tak ada yang berminat. Orang-orang tahu, mereka sedang butuh uang,
dan semua orang menawar dengan harga yang sangat rendah. Akhirnya, tanpa banyak pilihan, Pak Hardiman memutuskan untuk meminjam uang ke rentenir di kota. Orang yang dikenal kejam, dengan bunga pinjaman mencekik dan metode penagihan yang tidak manusiawi. Pada awalnya, uang pinjaman itu sedikit memberi napas bagi keluarga Hardiman. Mereka bisa menutupi beberapa tagihan mendesak. Namun tak butuh waktu lama, bunga hutang menggelembung dengan cepat. Setiap minggu, rentenir itu datang ke rumah, mengetuk pintu dengan keras, menagih dengan suara tinggi di depan para tetangga. Kalau bulan depan belum bisa bayar, siap-siap rumah ini saya ambil. Bentak rentenir itu sambil menunjuk ke arah Bu Ratna yang hanya bisa menangis di balik pintu. Hari-hari mereka berubah menjadi mimpi buruk. Bu Ratna tak berani keluar rumah. Pak Hardiman mulai jarang terlihat di warung kopi atau masjid desa. Warga yang dulu mereka rendahkan kini menyaksikan kejatuhan mereka dengan mata kepala sendiri. Di tengah kekalutan itu, kesehatan Pak Hardiman mulai menurun. Ia sering mengeluh sakit dada, napas tersengal, dan pusing berat. Tapi mereka terlalu sibuk mengurus hutang hingga menunda-nunda pergi ke dokter. Sementara itu, Rafa, anak yatim kecil itu, mulai mendapatkan kasih sayang dari warga desa. Ibu-ibu bergiliran mengantarkan makanan untuknya. Pak Lurah bahkan berencana mengurus beasiswa agar Rafa bisa melanjutkan sekolah. Bagi Rafa, dunia perlahan mulai menghangat, memberi secercah harapan di tengah luka. Sedangkan bagi keluarga Hardiman, dunia mereka kian gelap dan penuh tekanan. Malam itu, suara rintik hujan mengiringi keheningan rumah megah yang kini terasa seperti kuburan. Pak Hardiman duduk termenung di teras. Wajahnya kusut, tubuhnya lemas. Di dalam rumah, Bu Ratna menggenggam tas kecil berisi sisa uang mereka yang makin menipis, menatap kosong ke arah pintu yang berderi tertiup angin. Mereka tahu, ini belum berakhir. Badai besar justru baru saja mulai menggulung hidup mereka. Tak butuh waktu lama sebelum ancaman rentenir menjadi kenyataan. Pada suatu pagi yang mendung, 2 truk besar berhenti di depan rumah megah keluarga Hardiman. Beberapa pria bertubuh kekar turun dari truk, langsung bergerak tanpa banyak bicara. Mereka mulai mengangkut barang-barang berharga dari dalam rumah. Sofa, lemari antik, televisi besar, hingga perhiasan di dalam lemari kamar, semua disita tanpa ampun. Pak Hardiman hanya bisa berdiri terpaku di ambang pintu. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Bu Ratna menangis histeris, berusaha menghentikan para penagih. Namun usahanya sia-sia. Surat penyitaan sudah diteken. Rumah yang dulu menjadi lambang kebanggaan mereka kini telah resmi menjadi milik rentenir. Waktu kalian sudah habis. Ini semua sah menurut hukum, ujar si rentenir dengan suara dingin sebelum berlalu. Sore harinya, Pak Hardiman dan Bu Ratna hanya duduk di teras rumah, memeluk satu sama lain. Tanpa harta, tanpa harga diri. Hanya menyisakan baju di badan dan beberapa barang kecil dalam tas lusuh. Warga desa melihat kejadian itu dari kejauhan. Beberapa menggelengkan kepala, beberapa lainnya membisikkan kalimat lirih. Itulah akibat sombong dan menyakiti anak yatim, gumam seorang ibu tua di tepi jalan. Malam itu, Pak Hardiman dan Bu Ratna harus tidur di gubuk kecil di belakang rumah mereka yang kini kosong. Gubuk itu dulunya adalah tempat penyimpanan alat kebun. Dingin, kotor, dan sempit. Tidak ada listrik. Tidak ada makanan yang layak. Hanya suara malam yang sunyi dan tikus-tikus kecil yang berkeliaran. Di tengah kegelapan itu, Pak Hardiman memandang istrinya yang meringkuk kedinginan. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena penyakit yang mulai menggerogoti tubuhnya, tapi juga karena penyesalan yang membakar. Penyesalan atas semua kesombongan. Penyesalan atas tendangan ke tubuh kecil Rafa yang dulu ia anggap remeh. Penyesalan yang kini datang terlambat. Dari kejauhan, suara adzan Isya terdengar sayup, mengingatkan mereka akan sesuatu yang dulu sering mereka abaikan. Hidup bukan hanya soal harta dan gengsi. Dan kini, Allah telah membuktikan kuasanya, mengambil kembali semua yang pernah mereka sombongkan. Beberapa hari tinggal di gubuk kecil itu membuat kondisi Pak Hardiman semakin memburuk. Ia mulai sering batuk parah, tubuhnya demam tinggi, dan nafasnya pendek-pendek. Namun,
Tanpa uang dan tanpa kendaraan, mereka tidak punya cara untuk berobat ke rumah sakit. Bu Ratna hanya bisa mengompres suaminya dengan kain basah seadanya. Ia menangis dalam diam, memohon ampun kepada Allah dalam setiap sujudnya yang lemah. Suatu sore, ketika hujan turun deras mengguyur desa, Pak Hardiman mengigau dalam tidurnya. Ia menyebut-nyebut nama Rafa berulang kali. Suaranya parau dan penuh penyesalan. "Maafkan aku. Rafa, maafkan aku." Bu Ratna yang mendengar itu hanya bisa menggenggam tangan suaminya erat-erat. Air matanya bercucuran tanpa henti. Warga desa sebenarnya melihat keadaan mereka. Namun banyak yang memilih menjaga jarak. Bukan karena dendam, melainkan karena mereka tahu, ini adalah jalan yang harus dilalui oleh orang yang pernah mensalimi anak yatim. Beberapa orang baik hati seperti Pak Lurah sempat menawarkan bantuan kecil. Mereka memberikan makanan sederhana dan selimut tipis. Namun pertolongan itu tidak bisa menghapus semua luka yang telah terjadi. Malam itu, di tengah dinginnya udara basah, Pak Hardiman mulai mengigau lebih parah. Nafasnya tersengal, tubuhnya menggigil hebat. Bu Ratna memeluk tubuh suaminya yang basah oleh keringat dingin. "Pak, bertahanlah. Kita masih bisa berubah. Kita masih bisa bertobat," bisik Bu Ratna. Suaranya bergetar menahan tangis. Tapi Allah sudah menetapkan jalannya. Menjelang tengah malam, di bawah atap bocor gubuk reot itu, Pak Hardiman menghembuskan nafas terakhirnya. Wajahnya tenang, seolah menyerah pada takdir yang tak bisa lagi ia hindari. Bu Ratna menjerit pilu, memeluk tubuh suaminya yang kini kaku dan dingin. Di tengah suara hujan yang mengguyur bumi, Bu Ratna hanya bisa menatap kosong ke arah langit malam. Semua telah berlalu. Semua telah diambil kembali oleh Allah. Setelah kepergian Pak Hardiman, Bu Ratna benar-benar sendiri. Tidak ada keluarga yang datang melayat. Tidak ada kerabat yang menawarkan bantuan. Warga desa hanya mengantarkan jenazah Pak Hardiman ke pemakaman dengan sunyi, tanpa banyak ucapan. Bu Ratna berdiri sendirian di sisi makam yang basah oleh hujan. Bajunya kuyup, tubuhnya menggigil. Namun ia tetap berdiri memandangi pusara suaminya sampai tanah merah itu rata sepenuhnya. Setelah pemakaman, Bu Ratna kembali ke gubuk kecil itu. Kini, tidak ada lagi tempat untuk berbagi kesedihan. Tak ada lagi tangan yang bisa ia genggam saat malam terasa panjang dan mencekam. Hari-harinya diisi dengan mencari sisa-sisa makanan dari ladang. Kadang-kadang, ia menawarkan diri mencuci baju warga dengan bayaran sekadar cukup untuk membeli sepiring nasi. Namun banyak warga yang masih enggan mempercayakan apapun kepadanya. Bukan karena benci, tapi karena luka yang pernah ia buat masih membekas kuat di hati mereka. Bu Ratna yang dulunya dikenal sebagai wanita berparas cantik, berbalut pakaian mahal, kini tampak lusuh dan renta. Wajahnya dipenuhi keriput sebelum waktunya. Tubuhnya kurus kering seperti daun kering tersapu angin. Suatu siang, saat ia berjalan kaki menembus panas terik untuk mencari pekerjaan, ia melihat Rafa duduk di pinggir jalan, memakan nasi bungkus pemberian warga. Mata Rafa yang polos itu memandangnya, tanpa dendam, tanpa rasa benci. Bu Ratna merasa lututnya lemas. Air matanya mengalir deras. Rasa bersalah menusuk dadanya lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan. Ia tahu, semua ini bermula dari satu tindakan keji yang ia lakukan. Menendang anak yatim yang tidak berdaya. Mengusir dengan hinaan dari rumah besar yang kini bahkan bukan miliknya lagi. Namun Rafa hanya tersenyum kecil, lalu kembali memakan nasi bungkusnya. Tidak ada kebencian di wajah anak itu. Hanya ketulusan dan keikhlasan, sesuatu yang tak pernah dimiliki Bu Ratna selama ini. Hari itu, untuk pertama kalinya, Bu Ratna sujud di tanah, di pinggir jalan berdebu itu. Dengan air mata bercucuran, ia memohon ampun kepada Allah, memohon kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, meski dalam keadaan terhina dan tak berdaya. Namun, jalan untuk menebus dosa panjang itu tidak akan mudah. Dan Bu Ratna harus siap menjalani sisa hidupnya dalam kesepian dan penyesalan. Hari-hari Bu Ratna berubah menjadi perjalanan panjang penuh derita dan air mata. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri desa dengan langkah gontai, mencari pekerjaan apa saja yang bisa memberinya sekadar sesuap nasi.
Kadang ia membantu di ladang, kadang mencabuti rumput di pekarangan rumah warga. Tak jarang ia harus menahan lapar, hanya bertahan dengan air putih sampai malam tiba. Di tengah keterpurukannya, Bu Ratna tetap berusaha sholat, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Ia sadar, tidak ada yang bisa ia andalkan lagi selain pengampunannya. Suatu sore, saat ia sedang duduk di bawah pohon mangga di pinggir jalan, Rafa menghampirinya. Anak yatim yang dulu ia hina, kini berdiri di depannya dengan sebungkus nasi dan sebotol air mineral. "Bu, ini untuk ibu," kata Rafa sambil mengulurkan bungkusan itu dengan senyum kecil. Bu Ratna tertegun. Tangannya gemetar saat menerima pemberian itu. Matanya basah, bukan karena lapar semata, tapi karena luka di hatinya yang makin terasa dalam. "Terima kasih, Nak," lirihnya dengan suara serak. Rafa hanya mengangguk lalu pergi tanpa banyak bicara. Ia tidak pernah menuntut balas atas apa yang telah terjadi. Ia hanya melanjutkan hidupnya dengan ketulusan yang luar biasa. Bu Ratna menangis terseduh-seduh di bawah pohon itu. Nasi di tangannya terasa jauh lebih berat daripada emas. Itu adalah pelajaran hidup yang tak akan pernah ia lupakan sampai kapanpun. Sejak hari itu, Bu Ratna sering melihat Rafa berkeliling desa. Warga semakin menyayanginya, membimbing dan membantu pendidikannya. Rafa tumbuh menjadi anak yang cerdas, sopan, dan penuh kasih. Sementara itu, Bu Ratna menjalani hidup dengan segala keterbatasannya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa menghapus luka masa lalunya. Namun ia memilih untuk terus berjalan, memikul beban itu hingga akhir hayatnya. Tak ada kemewahan, tak ada gengsi, hanya keikhlasan dalam sisa umur yang masih diberikan Allah kepadanya. Malam-malam panjang ia habiskan dengan bersujud di atas tanah, menangisi dosa yang dulu ia lakukan. Dalam doanya, hanya satu yang selalu ia pinta, agar Allah mengampuni segala kesalahan, dan memberikan kebaikan berlimpah bagi Rafa, anak yatim yang pernah ia sakiti. Karena Bu Ratna tahu, tak ada luka yang lebih pedih daripada penyesalan. Dan tak ada azab yang lebih berat daripada dihantui rasa bersalah sepanjang sisa hidupnya. Hikmah cerita. Setiap perbuatan zalim, terutama kepada anak yatim, pasti akan mendapat balasan dari Allah. Cerita ini mengajarkan bahwa kesombongan dan kezaliman kepada yang lemah hanya akan membawa kehancuran bagi pelakunya sendiri. Muliakanlah anak yatim, bantu mereka, dan jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena kekayaan atau kedudukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka adapun terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang." Quran Surat Ad-Duha 9. Pernyataan. Cerita ini adalah fiktif. Disusun dengan gaya penceritaan seolah nyata agar dapat diambil hikmah dan pelajaran hidupnya, bukan untuk mendiskreditkan pihak manapun. Penutup. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.